kesulitan akhiri perang Afghanistan, Amerika Serikat memohon bantuan pada Turki. Menurut sebuah surat yang dibocorkan oleh Tolo-News Afghanistan pada Minggu 7 Maret 2021, dalam upaya untuk mempercepat proses perdamaian yang terhenti, pertemuan antara perwakilan pemerintah Afghanistan akan diatur di Turki. Surat yang dikirim oleh Antony Blinken selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani terungkap dalam bocoran surat tersebut. Tolo-News melaporkan bahwa Amerika Serikat akan meminta pemerintah Turki untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi kedua belah pihak dalam beberapa minggu mendatang untuk menyelesaikan perjanjian damai Afghanistan. Saya, Blinken, mendesak Anda, Ghani, atau pihak berwenang Anda yang ditunjuk untuk bergabung dengan perwakilan lain dari Republik Islam Afghanistan dalam pertemuan ini, tulis Tolo-News. Menurut surat itu, Blinken mengatakan Washington juga bermaksud meminta PBB untuk memanggil Menteri Luar Negeri dan utusan dari Rusia, China, Pakistan, Iran, India, dan Amerika Serikat untuk membahas bagaimana mempromosikan perdamaian di Afghanistan. Saya yakin bahwa negara-negara ini memiliki kepentingan yang sama di Afghanistan yang stabil dan harus bekerja sama jika kita ingin berhasil, katanya dalam surat itu. Amerika Serikat juga menyerukan pendekatan yang lebih inklusif dan juga kredibel oleh pemerintah Afghanistan untuk negosiasi dengan tentang pemerintahan dan juga pembagian kekuasaan. Blinken dalam surat itu juga memperingatkan bahwa keamanan akan memburuk dan akan memperoleh keuntungan teritorial karena Amerika Serikat masih mempertimbangkan penarikan penuh pasukan pada 1 Mei. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami urgensi nada bicara saya tentang kerja kolektif yang diuraikan dalam surat ini, ucapnya. Blinken menulis bahwa Amerika Serikat tengah mengerjakan rencana untuk mengurangi kekerasan selama 90 hari untuk melancarkan serangan musim semi. Di sisi lain, melanjutkan negosiasi tentang rencana ini dengan Zalmay Khalilzad pekan lalu ketika perantara perdamaian Amerika Serikat mendarat di ibu kota Qatar, Doha, sebagaimana dikutip pikiran rakyat.com dari Anadolu Agency. Kedua belah pihak, Amerika Serikat menyatakan komitmen mereka terhadap perjanjian Doha dan membahas implementasi sepenuhnya. Demikian pula situasi Afghanistan saat ini dan kecepatan serta efektivitas negosiasi intra-Afghanistan dibahas, ujar juru bicara Taliban Muhammad Naim. Pada hari Minggu, perwakilan pemerintah Afghanistan dalam pembicaraan dengan di Doha, Nader Naderi, mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi rencana perdamaian yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat. Berbicara pada sebuah acara di Institut Afghanistan untuk Kajian Strategis di Kabul, ia mengatakan rencana itu adalah proposal untuk mengakhiri perang dan membawa perdamaian ke Afghanistan. Menurut Naderi, pemerintah sedang mengevaluasi rencana tersebut untuk melihat apakah itu membantu negara atau mengarah pada bencana jangka panjang lainnya. Sehari sebelumnya, Ashraf Ghani kembali menegaskan bahwa pengalihan kekuasaan melalui pemilu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Presiden Afghanistan itu membuat pernyataan tersebut pada hari Sabtu pada upacara pembukaan tahun ketiga dari masa jabatan ke-17 parlemen. Ashraf Ghani juga mengatakan ia bersedia berkorban untuk memastikan perdamaian abadi dan nyata di mana kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat dihormati, tetapi mengklarifikasi bahwa itu tidak berarti mengorbankan konstitusi. Di sisi lain, Amerika Serikat saja takut peringatkan Iran, AS kirim 2 pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Mengapa demikian? 2 pesawat pengebom milik Amerika Serikat B-52 Stratofortress dilaporkan terbang di kawasan Timur Tengah pada Minggu 7 Maret 2021. Melansir New York Post, misi tersebut bertujuan untuk memperingatkan Iran di tengah ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan 2 B-52 tersebut terbang di atas
Timur Tengah ditemani beberapa pesawat militer dan beberapa negara termasuk Israel dan Arab Saudi juga Qatar. Penerbangan 2 pesawat yang mampu membawa senjata nuklir itu menandai misi kedua pengerahan pesawat ngebom di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Data pelacakan penerbangan menunjukkan 2 B-52 itu lepas landas dari pangkalan udara Minot di North Dakota sebagaimana dilansir dari Global News. Lokasi lepas landas kedua pesawat pengebom itu tidak disebutkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat dalam pernyataannya. Namun, melalui akun Twitternya, Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah serangkaian foto yang menunjukkan persiapan lepas landas B-52 di sebuah pangkalan udara. Militer Amerika Serikat tidak secara langsung menyebut Iran dalam pernyataannya. Namun, militer Amerika Serikat menyatakan penerbangan itu dilakukan untuk mencegah agresi dan meyakinkan mitra sekaligus sekutu Amerika Serikat tentang komitmen Washington terhadap keamanan wilayah tersebut. Pengiriman B-52 di Timur Tengah merupakan hal biasa pada bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan Trump pada tahun 2018 lalu untuk secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran memicu serangkaian insiden yang meningkat di wilayah tersebut. Sementara itu, Joe Biden menyatakan keinginannya untuk membawa Amerika Serikat kembali ke kesepakatan tersebut jika Iran mau membatasi program nuklirnya. Namun, ketegangan tetap tinggi setelah milisi di Irak kemungkinan didukung oleh Iran terus menargetkan kepentingan Amerika Serikat. Bulan lalu, Joe Biden merestui serangan udara tepat di Suriah sebagai pembalasan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menerangkan operasi militer itu menyasar kelompok milisi pro-Iran di perbatasan Suriah dan juga Irak. Atas perintah Presiden Joe Biden, pasukan Amerika Serikat menggelar serangan udara ke infrastruktur yang dipakai milisi pro-Iran, ujar juru bicara Pentagon John Kirby. Dia menyatakan pengerahan kekuatan udara itu adalah balasan atas serangan roket yang menerjang Irak pada 15 Februari lalu. Sementara itu, 2 ledakan guncang Irak di tengah kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. 2 ledakan di wilayah ibu kota Baghdad, Irak pada Minggu 7 Maret 2021 terjadi. Ledakan itu tetap terjadi meski pemerintah Irak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengamankan negara di tengah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus. Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, melakukan lawatan selama 4 hari di Irak sejak pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman Mehr News Agency, bom tipe ranjau yang meledak di dekat sebuah rumah di Sadr yang berada di wilayah timur Baghdad. Menurut beberapa laporan media lokal, bom tersebut tidak menimbulkan korban maupun luka dan hanya merusak beberapa bangunan. Ledakan kedua dilaporkan berasal dari sebuah granat di wilayah Al-Zafraniyah. Seperti ledakan pertama, tidak ada korban jiwa.